warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Untuk kawan-kawan yang berada di dalam Dewani, tetap semangat. Pasti kawan-kawan semua nak tahu kan cerita, legenda, asal-muasal moyang Serangu. Dewan juri yang saya hormati serta semua kawan-kawan yang berbahagia. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Kabupaten Karimun yang berjudul Moyang Serangu. Dulu hiduplah sepasang suami istri yang senantiasa hidup rukun dan damai. Sang suami bernama Jumat dan istrinya bernama Timah. Hidup rumah tangga mereka berjalan lebih kurang dari 5 tahun. Tetapi belum ada tanda-tanda istrinya Timah mengandung buah cinta perkawinan mereka. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Jumat yang hanya bekerja sebagai nelayan selalu melaut jika cuaca baik. Sedangkan Timah selalu dengan penuh kasih sayang setia menunggu kepulangan Jumat dari melaut. Namun, kehidupan mereka yang hanya berdua saja dirasa kurang lengkap tanpa kehadiran buah hati yang dapat menceriakan rumah mereka. Hingga di suatu petang, saat tengah duduk bersembang, Timah berkata kepada Jumat, "Bah, Timah rindu akan kehadiran buah hati di rumah kita ni." "Tentulah sayang, siapa yang tak ada buah hati? Abang pun teringin sangat nak memeluk buah hati kita berdua. Tetapi kita sudah berusaha. Tak tahu bila Allah akan beri kepercayaan kepada kita. Sabarlah Timah, tak baik bermuram durja." Dengan wajah sedih, Timah berusaha untuk sabar biar suaminya tidak bimbang, lalu bertanya kepada Jumat, "Abang, tak melaut ke hari ini?" "Sebentar lagi Timah, tolong siapkan bekal abang dulu ya Timah." "Iyalah bang, Timah ke dapur dulu ya, nyiapkan bekal abang untuk pergi melaut," jawab Timah sambil bergegas menuju ke dapur. Timah pun menyiapkan bekal yang akan dibawa Jumat pergi melaut. Berselang beberapa bulan kemudian, akhirnya kabar gembira datang pada keluarga Jumat dan Timah. Timah telah pun mengandung. Hal ini merupakan kabar bahagia tak terkira bagi Jumat. "Bang!" Bukit Timah dari jauh saat melihat Jumat yang baru balik dari melaut. "Ada apa Timah? Senang betul nampaknya," jawab Jumat yang melihat Timah mengajak budak kecil yang berlari terkedek-kedek mengejar dirinya.
Kira-kira ngidam tu tak boleh ke diganti dengan pemakai lain, Tima? Tak bisa, Bang. Tak bisa. Yelah, besok abang cakap apa kalau hari ni memang dah tak dapat. Hari pun dah nak petang. Sambil termenung, Juan teringat akan kawannya yang pernah bercerita tentang Pulau Seberang yang selalu dijadikan tempat berburu oleh para raja. Pulau Buru namanya. Katanya, rusa putih yang ada di pulau rusa putih yang ingin dicari berada di Pulau Buru tersebut. Keesokan harinya, dengan bekal yang telah disiapkan oleh Tima, Juan pun berangkat pergi ke Pulau Buru mendapatkan rusa putih yang diinginkan oleh istrinya. Bang, mudah-mudahan abang balik dengan rusa putih di tangan abang. Iyalah Tima, doakan abang ya Tima. Semoga abang balik dengan rusa putih di tangan abang. Perjalanan pun dilakukan oleh Juan dengan rasa bimbang yang memenuhi hati. Ia bertekad untuk tidak balik sebelum mendapatkan rusa putih yang diinginkan oleh istrinya. Menyeberanglah Juan ke Pulau Buru, pulau yang masih dipenuhi hutan lebat, tempat pemburuan baik raja, masyarakat sekitar Buru dan sekitarnya. Manulah rusa putih. Dari tadi patung hidungnya pun aku tak nampak. Kata Juan sambil membebel dan berehat di bawah pohon. Rasa penat yang ada pada dalam diri Juan menjadikan ia tertidur nyenyak di bawah pokok
Rupanya yang tampak adalah seragam manusia sedang bertambur. Setelah bulu-bulu putih yang membalut tempat raja itu dibersihkan, rupanya itu adalah Raga Jumat yang nyaris membatu seperti sedang bertambur. Raja pun menamainya dengan nama Maya Asra karena bentuk tubuhnya yang terus membatu, diberi tindakan sudah tua,